Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 86. Kita sekarang akan mengkaji tentang kerajaan-kerajaan, keraton-keraton yang di Indonesia sekarang sedang menghangatkan opini-opini masyarakat tentang membuat lelucon-lelucon, membuat kegaduhan-kegaduhan yang seru, yang sayangnya tidak lama lagi kayaknya akan berakhir karena orang-orangnya ditangkapin. Saya tidak akan mengkaji bagaimana kronologis mereka muncul, saya akan mengkaji kenapa mereka bisa muncul. Dan harus kita akui bersama bahwa mereka itu dimunculkan bukan oleh siapapun. Kitalah yang memunculkannya. Masyarakat kita, politik kita, media massa yang memunculkan mereka. Jadi sebenarnya di sini saya akan protes keras juga. Kalau mereka dipenjara, kenapa mereka harus dipenjara? Kitalah dalangnya. Kitalah dalang dari kemunculan keraton-keraton itu. Bagaimana cerita bisa seperti itu? Kita bahas ya, kita mulai. Baraya, anggaplah keraton-keraton yang dimaksud itu delusi, halusinasi. Tetapi bagi saya dan bagi semua orang, sesungguhnya halusinasi itu dibutuhkan, diinginkan, disukai. Kita nonton film-film Hollywood itu seluruhnya adalah halusinasi. Kita nonton Thor, di situ ada tentang kekaisaran, ada tentang sebuah kerajaan yang sangat luar biasa, yang menguasai 9 dunia dan seterusnya. Berapa juta orang yang nonton dan berapa miliar uang yang didapatkan dari film itu. Kita semua sangat menyukai bisnis halusinasi. Nah, sekarang ada sebuah kerajaan yang dikatakan sama begitu banyak orang, katanya halusinasi, tetapi kerajaan itu lalu dituduh, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kita tidak pernah tahu bahwa mereka muncul itu atas tuntutan pasar, atas keinginan masyarakat untuk menciptakan halusinasi-halusinasi itu, dan menyaksikan halusinasi-halusinasi itu. Jadi kalau sekarang ada Sunda-Sunda Empire misalkan, Sunda-Sunda Empire, ada keraton sejagat, ada ubur-ubur, dan lain sebagainya. Dan kita semua mentertawakan itu. Lalu kenapa di lain sisi kita kemudian melaporkannya dan kita masih mentertawakan mereka saat mereka dimasukkan ke dalam penjara? Saya di sini tidak mengkritik mereka karena udah terlalu banyak pihak yang mengkritik mereka. Saya akan mengkritik kita, Baraya yang nonton di sini, pemerintah Indonesia, media massa. Kita akan kritik bersama-sama bahwa menurut saya nih ya, kenyataannya adalah kita dalangnya, mereka hanya pemainnya. Masalah yang pertama kita lihat. Pertama ya, kita kritik pada media massa. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, dan pasti Baraya juga banyak yang mendengar pertanyaan ini. Kenapa sekarang tiba-tiba banyak bermunculan kerajaan-kerajaan halu? Sebenarnya tidak pernah tiba-tiba. Tidak ada istilah yang namanya tiba-tiba dalam media massa. Yang ada adalah media baru memberitakannya hari ini. Kenapa media baru memberitakannya hari ini? Karena media itu sekarang dikendalikan oleh keinginan mendapatkan keuntungan, bukan keinginan untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang sesungguhnya terjadi tidak akan disiarkan kalau tidak menguntungkan media massa. Jadi media massa itu hanya mencari apa yang berita yang booming, berita yang seru, kemudian mereka meliputnya dan kemudian mewartakannya. Dari situlah mereka mendapatkan iklan dan pemasukan yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh, beberapa kerajaan yang sekarang muncul itu sudah menghujat pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Tetapi karena itu tidak laku dan media massa juga mengira itu tidak akan laku, maka mereka melakukan dua hal. Pertama, mereka tidak meliputnya. Kedua, mereka meliputnya tetapi mereka tidak mewartakannya karena tidak laku. Nah, ketika satu media sosial mewartakan sesuatu, media sosial ya, bukan media massa. Ketika media sosial mewartakan sebuah kejadian itu dan masyarakat meresponnya seru, media massa melihat, wah ini lumbung untuk mendapatkan uang karena ini beritanya laku. Maka berbondong-bondonglah seluruh media massa ke arah sana. Dan setelah itu kita langsung menerimanya. Baraya begini, kita masuk aliran postmodern gitu ya. Kita masuk dalam filsafat postmodern. Akhir-akhir ini kita banyak belajar filsafat ya. Baraya berpikirlah dengan sangat kritis. Misal begini nih, kita bertindak untuk melakukan sesuatu. Tindakan itu dimulai dari motivasi. Motivasi itu dimulai dari pengetahuan kita atas sesuatu. Pengetahuan atas sesuatu itu didapatkan dari indrawi kita. Nah, indrawi kita sekarang sedang dicekoki oleh media massa. Artinya, apa yang kita perbuat hari ini itu sangat dipengaruhi oleh media massa. Jadi, media massa itu menggenggam otak kita. Kalau ada istilah cuci otak, ini bahkan si merekanya sudah jadi laundry-nya otak kita.
setiap hari. Tindakan yang kita lakukan itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita itu dimulai dari pengetahuan indrawi kita. Pengetahuan indrawi kita itu dicekoki oleh media massa. Jadi siapapun yang menguasai media massa, maka dialah yang menguasai pikiran kita. Sekarang media massa yang menguasai pikiran kita, yang menguasai arus informasi kita, itu adalah media-media yang oportunis, yang menginginkan uang sebanyak-banyaknya untuk bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Jadi pengetahuan yang kita punya sekarang adalah pengetahuan yang bermotif bisnis. Nah, sekarang gini, ada kemunculan Sunda Empire. Apa masalahnya? Tidak ada masalahnya. Masalahnya adalah begini. Di masa lalu di Eropa ada dua jenis hiburan. Yang pertama itu adalah tragedi, yang kedua adalah komedi. Tragedi itu menceritakan peristiwa-peristiwa yang agak sedikit serius dan dibalut khusus ditampilkan untuk orang-orang yang kelewat kaya, bangsawan, para pendeta, raja, dan seterusnya. Penulis-penulisnya juga adalah penulis-penulis kawakan. Tetapi eksklusif, terbatas, itu namanya tragedi. Kemudian ada satu lagi yang biasa disebut sebagai komedi. Komedi itu untuk rakyat jelata yang menampilkan kekonyolan-kekonyolan, kelucuan-kelucuan, satire-satire. Itu karena konyol, itu jadi lucu. Kan yang dimaksud dengan lucu, salah satu yang dimaksud dengan lucu itu adalah kita nggak nyambung logikanya dengan itu. Jadi itu dianggap lucu. Sekarang kita sedang dihadapkan pada kekonyolan-kekonyolan itu, komedi-komedi itu, iya kan? Nah, tetapi ujung-ujungnya kita melaporkan mereka ke polisi. Bagaimana ceritanya? Komedi-komedi itu muncul dari dalang. Dalangnya itu adalah realitas publik masyarakat Indonesia sekarang yang sedang sakit. Mereka kemudian mewayangkan tokoh-tokoh itu. Kita penontonnya, kita terhibur, kita tertawa-tawa. Itu media massa dapat uang berapa juta dari menayangkan itu yang sekarang lagi viral. Dan setelah kita diuntungkan karena komedi itu, setelah media massa diuntungkan karena banyaknya iklan yang nyangkut di berita itu, lalu kita penjarakan wayangnya. Jadi kritik pertama yang harus kita ajukan itu adalah kritik terhadap media massa. Kalau media massa terus-terusan oportunis, kalau media massa terus-terusan memberikan informasi kepada kita, hanya yang booming saja, maka apa yang didapatkan oleh otak kita itu mungkin adalah berita-berita yang salah juga. Ini adalah salah satu dosa besar media massa di dunia modern. Jadi Baraya, siapapun yang ingin menguasai dunia, kuasai ekonomi, kemudian kuasai media massa. Ekonomi bisa membeli segalanya di dunia ini, bahkan agama sekalipun, di dunia zaman sekarang. Dan media itu mengontrol pikiran orang. Jadi jangan berhayal tentang Profesor Xavier yang bisa menguasai pikiran orang lain. Pikirkan kalau Baraya menguasai media massa, Baraya menguasai otak orang lain. Berdua, yang harus kita kritik itu adalah tradisi Indonesia sekarang. Tradisi kita, tradisi orang Nusantara. Secara umum mungkin bisa dibilang ini adalah tradisi orang-orang Asia. Masalahnya memang adalah orang Asia terbiasa untuk berpikir tentang masa lalu, berorientasi tentang masa lalu. Referensinya adalah masa lalu. Inilah yang menjadikan orang-orang Asia itu terbelakang dibanding orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu berpikirnya tentang masa depan. Orang-orang Eropa ini bandingkan dengan kita ya. Orang-orang Eropa menganggap masa lalu itu buruk. Mereka menganggap masa depan itu cerah. Mereka melihat optimisme di masa depan. Makanya mereka berjuang, bergerak, melakukan sesuatu untuk perbaikan di masa depan. Sedangkan pada umumnya kita, orang-orang Indonesia, berpikir bahwa masa lalu itu agung, masa lalu itu besar. Lihat Majapahit menguasai seluruh Nusantara. Lihat kerajaan-kerajaan masa lalu. Lihat raja-raja di masa lalu bisa terbang, bisa menghilang, bisa moksa dengan Tuhan. Ada begitu banyak cerita-cerita yang seperti itu. Dan orang-orang Indonesia zaman sekarang, lihatlah. Kalau orangnya kayak gini, gimana masa depan Indonesia? Mereka pesimis terhadap masa depan Indonesia, dan mereka membangga-banggakan masa lalu. Inilah yang disebut sebagai romantisme. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya setiap ada masalah-masalah besar, kita menarik diri kita ke masa lalu. Bukan kita berjuang untuk masa depan, karena berjuang itu capek. Maka daripada berjuang ke masa depan, kita halusinasi tentang masa lalu, romantisme. Jadi, lihat kerajaan-kerajaan zaman dulu mah, ini mah bagus, gini, apa. Kita membanggakan tradisi. Bukan berarti kita langsung mengejek tradisi, bukan. Cuman maksud saya, jadilah kita sebagai orang-orang yang berpikir tentang masa depan, optimis tentang masa depan, bahwa masa depan itu seperti itu, maka kita harus berjuang ke arah sana. Bukan setiap ada masalah kita melihat masa lalu kita, aduh, udah dulu mah kayak gini. Kan masih banyak itu di truk-truk tulisan, P kabare, penak zaman kuto. Selalu masa lalu yang dibayang-bayangkan. Masa lalu itu sudah lewat, tidak mungkin kita perbaiki. Yang mungkin bisa kita rubah itu adalah masa depan.
dan berjuang untuk masa depan itu berat, tapi ayo kita lakukan daripada kita halu tentang masa lalu. Nah, kerajaan-kerajaan yang muncul ini adalah kerajaan-kerajaan yang halu tentang masa lalunya, luar biasa besar. Kita lihat ada orang yang menyatakan dari kerajaan-kerajaan itu yang bilang bahwa ini adalah perjanjian kuno antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Portugis. Tidak ada perjanjian itu. Yang ada mungkin kata-kata 500 tahun lalu itu adalah dalam serat Darmo Gandul yang menyatakan bahwa Sabdo Palon akan kembali 500 tahun kemudian membawa kerajaan Buddha. Buddha dalam tanda kutip itu Budi, bisa diartikan oleh orang-orang Kejawen, oleh orang-orang revivalis itu ya Hindu Buddha gitu ya. Makanya pas zaman Budi Utomo itu muncul keinginan itu karena 500 tahun kemudian. Tetapi ahistoris seperti ini bisa muncul karena yang tadi itu, kalau kita punya masalah besar, kita berpikir tentang masa lalu, bukan masa depan. Dan ini adalah masalah dari kerajaan-kerajaan itu. Tetapi masalah yang diidap oleh kerajaan-kerajaan itu juga adalah masalah kita, cuman mereka lebih ekstrim dan mereka memberikan kelucuan pada kita, itu saja. Jadi kalau mereka harus ditangkap, apa deliknya? Apakah mereka berbohong? Enggak, mereka misalkan menyatakan bahwa PBB di bawah kita, mereka menyatakan Pentagon itu kita yang bangun. Itu bukan delik kebohongan karena seluruh orang di Indonesia tahu itu. Jadi baraya begini ya, kebohongan itu bukan sebuah kebohongan kalau kita tahu itu bohong. Sule itu setiap hari berbohong dalam acara-acara yang dia tayangkan untuk membuat kita tertawa. Dan akhirnya kita tertawa dengan itu. Jadi kebohongan itu tidak dianggap sebagai kebohongan kalau semua orang tahu bahwa itu bohong. Kemudian yang ketiga, kritik kita akan disampaikan kepada pemerintah. Baraya begini nih ya, ini penting sekali. Alternatif itu muncul karena sesuatu yang konvensional itu jelek, atau punya jeda, atau punya masalah, atau punya ruang besar di situ yang harus diisi. Itu hukumnya. Jadi kalau alternatif itu muncul, pasti ada masalah di dunia konvensional. Kalau ada pengobatan alternatif, berarti dokter kita bermasalah. Karena dokter kita tidak memberikan kepuasan kepada pasien, maka pasien-pasien berpikir tentang alternatif. Itu prinsipnya. Kalau sekarang di Indonesia banyak aliran-aliran menyimpang, banyak agama-agama sesat yang bermunculan, maka jangan dulu hukum orang-orang yang sesat itu. Introspeksi berarti kalangan beragamanya bermasalah. Benar ya? Kita mencari alternatif karena kita tidak puas dengan sesuatu yang konvensional. Sekarang ada kerajaan-kerajaan alternatif, kerajaan-kerajaan halu. Kenapa mereka muncul? Karena masalahnya adalah sistem pemerintahan kita, sistem bernegara kita buruk, ada cacatnya. Itulah yang harus diperbaiki, bukannya menyalahkan alternatif-alternatif itu. Gitu ya, Baraya ya. Nah, misal beginilah, saya ambil contoh begini. Pemerintahan yang sekarang, maaf saya sebutkan namanya, pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Pak Jokowi, itu punya banyak masalah di dalamnya. Selain juga punya banyak kebaikan. Tetapi pendukung-pendukungnya tutup kuping. Jadi yang pro Jokowi berarti harus mendukung terus-terusan. Ketika ada yang mengkritik Jokowi, si pengkritiknya dihujat. Begitupun sebaliknya, dulu pas masih masih bersaing dengan Pak Prabowo, siapapun yang mengkritik Prabowo langsung dijudge bahwa dia adalah pendukung Jokowi, bahwa mereka itu adalah kecebong, bahwa mereka itu adalah bla 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 dan seterusnya. Kita terpisah. Padahal hukum tentang manusia yang diakui oleh semua orang adalah setiap orang melakukan kesalahan dan kebaikan secara bersamaan, secara esensial, secara eksistensial, mereka bisa melakukan kebaikan dan kejahatan sekaligus. Itulah yang namanya manusia. Maka kalau Baraya menganggap Jokowi 100% baik atau Jokowi 100% jahat, maka Baraya pasti salah. Pasti. Jadi yang seharusnya terjadi itu adalah Jokowi itu benar dan kita tahu kesalahannya, kita pilih dia karena visinya. Prabowo ada salahnya, ada benernya. Kita pilih dia karena kita tahu kita cocok dengan visinya. Itu bukan 100% ini baik, bukan 100% ini jahat. Nah, sekarang kenyataannya adalah ketika pemerintahan sekarang berkuasa. Apakah dia punya banyak kebaikan? Punya banyak kebaikan. Tetapi di sini, di pemerintahan ini, ketika ada yang mengkritik, kita lihat ada begitu banyak orang di Indonesia sekarang yang dimasukkan ke dalam penjara hanya gara-gara dia berpendapat. Ini kritik. Nah, ini masalah. Bagaimana mungkin seseorang berpendapat tiba-tiba dilaporkan? Sekarang begitu banyak orang yang melaporkan hanya gara-gara masalah sepele. Termasuk kerajaan-kerajaan ini. Kenapa harus dilaporkan? Kenapa orang berpendapat? Kenapa orang melakukan sesuatu? Toh dia tidak
melakukan kriminalitas, kenapa juga harus dilaporkan? Nah, ini lubang besar dalam pemerintahan kita. Jadi kalau ada alternatif, kalau ada kerajaan-kerajaan, sistem negara, dan seterusnya yang alternatif, yang halu, itu muncul gara-gara masalah pemerintahan kita bermasalah, masalah bernegara kita bermasalah. Oke, sekarang kita punya 19-22 juta orang di Indonesia yang kelaparan. Itu masalah. Sekarang kita punya begitu banyak rentetan kasus korupsi, triliunan, puluhan triliun di Indonesia. Kita menyaksikannya, tetapi kita gagal menyelesaikannya. Dan kita melihat penegak-penegak hukum juga gagal menyelesaikannya. Dengan begitu banyak masalah yang terjadi, maka muncullah alternatif-alternatif itu. Jadi yang disalahkan itu adalah pihak-pihak konvensional, bukan pihak-pihak alternatif. Karena alternatif itu hanya sekedar reaksi dari kegagalan kita dalam mengatasi masalah-masalah. Saya mohon maaf, saya bukannya anti pemerintahan, saya bukan anti presiden yang sekarang sedang berkuasa, bukan. Tetapi maksud saya adalah, yuk kita sama-sama berpikir secara objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif itu sesuai dengan objeknya. Ini objeknya. Ketika saya bilang ini objektif itu gini, ini hitam, nah pulpen ini hitam, objeknya pulpen ini hitam, maka objektif itu adalah saya bilang ini hitam gitu. Ini objektif. Nah, sekarang kita sampaikan Pak Jokowi itu punya masalah di sini, dia bagusnya di sini, dia salahnya di sini. Ayo kita sama-sama selesaikan masalah-masalahnya, kita tutup. Bukan hanya gara-gara kita pendukung Jokowi, kemudian ketika Jokowi melakukan kesalahan, ada kebijakan-kebijakannya yang nyeleneh, bukannya dibela-belain setengah mati. Dengan kondisi seperti itu kita akan terpisah. Dan NKRI yang katanya kita cintai ini, akhirnya malah terbelah, terkotak-kotak gitu. Terakhir kritik saya adalah gini, kita masuk dalam ranah psikologi sosial. Kalau ada orang yang senang lihat penderitaan orang lain, maka orang itu pasti bermasalah jiwanya. Begini, sekarang kita balik lagi ke fenomena yang tadi. Dalangnya adalah kita yang sedang rusuh. Kemudian dari kerusuhan itu memunculkan wayang-wayang. Wayang-wayang itu adalah orang-orang yang tadi yang mengklaim kerajaan. Kita tertawa, kita dihibur oleh itu. Media massa dikayakan oleh tayangan itu. Oke, selesai. Jadi orang-orang itu, wayang-wayang itu memberikan kepada kita manfaat yang luar biasa. Senyuman, tertawa, lelucon, obrolan, opini, introspeksi diri, dan uang buat media massa. Lah, lalu kita penjarakan mereka, lalu kita tertawa. Nah, rasain lo di penjara. Kalau ada orang yang berpikir, ini Baraya silakan introspeksi ya, saya juga. Kalau ada orang yang senang ketika orang lain masuk penjara, kalau ada orang yang senang ketika orang lain menderita, maka orang itu bermasalah jiwanya. Mungkin kita yang tertawa, mungkin kita yang senang, mungkin kita yang mengobrolkan, itu jiwanya sedang susah, sedang rusak, sedang terbelenggu oleh penderitaan, sehingga ketika ada orang lain yang menderita, kita ikut tertawa, kita jadikan itu sebagai bahan hiburan. Dan itu sesuatu yang sangat tidak baik. Kalau Baraya mau menguji sampai sejauh mana iman Baraya, disinilah ketika Baraya ketawa-ketawa, ngelihat mereka menderita, mereka yang membuat kita tertawa menderita, kemudian kita masih juga tertawa dengan penderitaan mereka, kita pertanyakan kembali iman kita. Oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.